Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Umrawati, guru di SMK Negeri Inanwatan, Provinsi Papua Barat Daya. Di tempat yang jauh Udah dari perjuangan polisi tinggal keramaian, jalan 1 kilo nih, guys. jauh dari keluarga, saya belajar bahwa menjadi guru bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati untuk terus menyalakan cahaya pendidikan meski di tengah segala keterbatasan. Setiap hari, saya melihat murid Papua datang ke sekolah dengan semangat yang luar biasa. Mereka berjalan jauh, melewati jalan berlumpur, bahkan menyeberangi rawa demi datang belajar dengan membawa speaker untuk memutar musik sebagai hiburan mereka di jalan. Namun, seringkali pelajaran yang kami ajarkan terasa jauh dari kehidupan mereka. Buku-buku bercerita tentang kota besar dan dunia luar, sementara budaya mereka sendiri jarang disentuh di kelas. Dari sinilah saya berpikir, bagaimana jika pembelajaran berakar pada kehidupan mereka? Saya ingin anak Papua tidak hanya belajar literasi dan numerasi saja, akan tetapi juga belajar mengenali diri, menghargai alam, dan mencintai budaya mereka. Oleh karena itu, saya memilih pembuatan noken Papua sebagai sumber belajar mereka. Noken bukan sekedar tas, tetapi simbol kasih sayang, kerja keras, dan kebersamaan. Melalui noken, murid belajar dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Saya mengabdi sudah lebih dari 10 tahun. SMK Negeri Inanwatan berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Untuk sampai ke sekolah, saya harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 1 kilometer melewati hutan kecil. Saat hujan turun dan air pasang sering menutupi jalan dan kami harus menggulung rok atau celana dan terus melangkah. Listrik hanya menyala di malam hari, jaringan internet sering hilang, fasilitas sekolah masih sangat minim, terutama buku pelajaran. Saya tinggal jauh dari Makassar, meninggalkan suami dan anak-anak, kadang rindu, sepi, lelah, datang bersamaan. Tapi setiap kali melihat senyum murid, saya kembali kuat. Karena bagi saya, seorang guru di pelosok bukan sekedar hadir untuk mengajar, melainkan menjadi cahaya bagi mereka yang haus akan ilmu. Tantangan mengajar di daerah 3T sangat banyak. Jarak dan medan sulit, fasilitas terbatas, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sederhana membuat banyak murid harus membantu orang tuanya mencari makanan di hutan ataupun di laut. Kadang mereka absen bukan karena malas, akan tetapi karena harus membantu keluarga. Saya pun menghadapi tantangan emosional, jauh dari keluarga, tinggal di kos sederhana, dan harus kuat dalam segala keterbatasan. Namun saya percaya, menjadi guru di pelosok berarti siap mengabdi dengan hati yang lapang. Tugas saya bukan hanya mengajar, tetapi juga menemani, mendengar, dan menyalakan semangat belajar murid. Oleh karena itu, saya ingin menemukan cara agar mereka bisa belajar dengan bahagia, berkesadaran, dan bermakna meskipun tanpa fasilitas lengkap, yaitu dengan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan pembuatan noken Papua. Siang itu, anak murid berangkat bersama teman-teman menuju hutan. Dengan langkah semangat, mereka melewati jalan becek dan berlumpur. Meski sulit, mereka saling menolong dan tetap gembira. Dari sini, mereka belajar arti kerjasama dan ketangguhan. Di tengah hutan, mereka mencari pucuk sagu untuk dijadikan kain rumput. Dengan teliti, mereka mencontohkan cara melepas pucuk dari tangkainya. Di sini, murid belajar ketekunan dan ketelitian dari alam. Setelah bahan terkumpul, anak murid kembali ke rumah. Di halaman rumah mereka, mulai memisahkan daun pucuk sagu dari tangkainya, kemudian mengupasnya perlahan untuk mengambil serat halusnya. Di sini, mereka belajar kesabaran dan rasa tanggung jawab terhadap proses kerja. Selain di rumah, di sekolah juga murid mengupas daunnya perlahan untuk mengambil serat halusnya. Tahap berikutnya adalah memberi warna pada serat sagu, yaitu merah, kuning, dan hijau. Warna yang cerah dan bermakna. Merah melambangkan semangat dan keberanian, kuning berarti kebahagiaan dan harapan, sedangkan hijau mencerminkan alam dan kehidupan. Keesokan harinya, saya berkunjung ke rumah nenek, dan nenek menerima saya dengan penuh kehangatan. Dan ternyata sudah ada anak murid juga yang menunggu saya di sana. Lalu, saya memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan saya. Nama Tresia Yawai. Kalau yang merah ini buat tinta. Oh, buat tinta. Buat tintanya di warna merah. Ya. Kasih hancur. Apa ini? Ini buah rica. Buah rica. Oh, Ini nanti di waktu cabut, ya. cuci bersih, diparut akan. Iya, ya. Parut yang siput. Di sekarangnya begini. Ini hasilnya. Hasilnya. Oh,
Ini hasilnya Ah, dimasak jadi kuning begini. jadi kamu warna Mama ya, warna kuning. Selesai Iya. sudah direndam kuning, campur dengan abu tungku. Untuk apa itu Mama? Abu tungku yang kita ada masak di kayu bakaran tungku. Ya, gunanya apa? Ini dicampur dengan abu di warnanya coklat. Oh, kuning ini dicampur dengan abu tungku menghasilkan warna coklat. Bisa Oke. kalau tidak bercampur, Iya. di warnanya kuning. Terus yang merah Mama bagaimana yang Nah, merah? ini daunnya ini. Ini dia daunnya tapi ada buahnya macam kelereng. Oh. Itu ambil, bungkus dia dengan daun Iya. atau rebus, celupnya kayu rumput ini, celup dia di warnanya merah. Merah. Oh iya iya iya. Jadi ini kombinasi 3 warna Mama ya? Tiga warna. 3 warna. Mungkin sekarang bisa ditunjukkan Mama cara buatnya? Bisa. Coba lihat semua. Ini hanya begini saja taruh dia. Terus kasih di begini. Oh, kasih Ya, silang saja. Oh iya. Silang saja begini. Nah. Ya, sambil kerja Mama, kira-kira bagaimana ini sejarahnya supaya bisa ada dikenal noken? Ini noken di waktu kecil. Iya. Orang tua sudah kerja buat begini, jadi kita turun temurun kita kerja. Pasti mama dong dari nenek moyang kita dulu Ya, leluhurnya. sudah dianyaka, jadi kita waktu mungkin sekolah, sekolah pasti guru ada yang suruh untuk pekerjaan tangan, kita kerja. Iya. Ini dia prosesnya pajak sagu. Dari daun apa ini Mama? Daun sagu. Daun sagu. Dia punya pucuk yang nanti terbuka. Iya. Itu kita potong baru lari kupas. Ada dia benangnya, Iya. baru kita jemur. Iya. Atau sebelum jemur, kita sudah ambil pewarna ini. Kupas selesai, langsung Langsung warna. warna. Iya. Terus apa maknanya ini Mama? Noken ini di budaya Papua. Mungkin kita jual untuk orang isi Alkitab kah, atau kantong buku kah. Setelah itu, murid mempraktikkan pembuatan noken dengan alat dan bahan yang sudah dikumpulkan. Dengan antusias, mereka bekerja dalam kelompok. Ada yang memisahkan serat, ada yang menghaluskan, ada yang menganyam, dan ada yang merapikan dengan sisir agar anyamannya lurus. Di kelompok yang berbeda, ada yang memperhatikan tutorial YouTube secara offline. Suasananya hidup, ada yang serius, ada yang bercanda, dan ada yang meminta bantuan teman. Anak murid belajar bekerja sama, sabar, teliti, dan bertanggung jawab. Mereka saling memotivasi, belajar dari kesalahan, dan tidak menyerah. Sebagai guru, saya merasa bahagia karena bisa memberi ruang bagi mereka untuk berekspresi dan mengeksplorasi kemampuan mereka. Selama murid bekerja, saya menjelaskan nilai-nilai apa saja yang terdapat pada pembuatan noken tersebut. Pengalaman kita sehabis pulang sekolah kita berkumpul di rumah, dan kita pegang alat yang kita mau pergi potong kain rumput. Kita kalau lihat kita harus panjat pohon lagi untuk menemukan. Jadi siapa yang panjat? Jadi kalau yang pendek kita bisa panjat, kalau yang Jalurnya. tinggi itu yang kakak satu dari tantangannya tuh kecek bujang lagi tuh, dan aku kasih penakut lagi bujalan jatuh. Bagaimana perasaannya? Perasaannya senang sekali kerja kelompok dengan teman-teman dan juga ini yang sudah kita bikin project kain rumput. Bangga bisa melestarikan noken khas Papua. Kita harus bersabar dan berhati-hati, dan saya senang bekerja sama dengan teman-teman membuat noken Papua yang seperti ini hasilnya, dan perasaan saya sangat bangga. Di kegiatan ini saya belajar sabar, kerjasama, dan bangga menjadi anak Papua. Noken bukan cuma tas, tapi simbol kasih dan budaya yang harus kita orang jaga. Saya rasa gembira dan senang bisa bikin noken Papua atau tas Papua sebagai kearifan lokal Papua. Dampak pembuatan noken bagi murid, pembelajaran menjadi terasa lebih hidup, bermakna, dan menyenangkan. Anak murid lebih termotivasi datang ke sekolah dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Serta dengan melalui pembuatan noken, pelajaran terasa dekat dan murid merasa bangga karena difasilitasi dan diberikan kebebasan atau ruang untuk berekspresi melalui pembuatan karya noken. Pembuatan noken juga berdampak positif bagi guru, di mana guru lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran karena pembelajaran dibuat kontekstual, bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Pembuatan noken juga berdampak positif bagi masyarakat, terutama nenek pembuat noken. Nenek merasa dihargai karena dibutuhkan ilmunya dan merasa bangga dapat mewariskan ilmu mereka terhadap anak cucu mereka sebagai penerus generasi muda. Faktor keberhasilan dalam praktik baik ini adalah adanya semangat kolaborasi dan keikhlasan antara murid, guru, dan masyarakat. Karena semua dapat terlibat dengan tulus dan ikhlas, saling membantu dan saling belajar untuk mewujudkan murid yang cerdas dan berkarakter.